Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi terupdate berkaitan dengan kebijakan baru PAN RB melalui Bapak Azwar Anas yang ditujukan kepada CASN dan ASN tahun 2023. Dan ingat Bapak Ibu, ini berlaku di Januari 2023. Bagaimana kebijakan PAN RB? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, melalui kanal YouTube PAN RB, kita melihat Bapak Ibu ada gebrakan yang disampaikan oleh PAN RB melalui kebijakan baru yang diterapkan per Januari 2023. Hal ini adalah sebagai manifestasi dari arahan Presiden Joko Widodo berkenaan dengan program prioritas Kementerian PAN RB. Di antaranya adalah pemangkasan, ini disebutkan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak pada jutaan ASN. Kemudian penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Kemudian juga ada penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, berkenaan dengan informasi video kita kali ini adalah berkenaan dengan hal ini. Sebelum kita lihat kebijakan yang dipaparkan melalui kanal YouTube ini, kita lihat dulu Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu PAN RB juga sudah menyampaikan bahwa CASN tahun 2023 ini resmi dibuka Bapak Ibu untuk P3K dan CPNS. Nah, ada 4 kebijakan dalam perekrutan CASN tahun 2023. Di antaranya kebijakan kedua adalah kebijakan memberikan kesempatan rekrutmen talenta digital dan data saintis. Kemudian yang keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital. Nah, kita lihat perkembangan informasi saat ini bahwa PAN RB nanti akan memulai membuka CASN ini dengan cara mengurangi formasi-formasi yang berdampak pada perkembangan digital. Nah, selanjutnya kita lihat dulu Bapak Ibu informasi di laman JPNN. Ini kebijakan terbaru Menpan RB Azwar Anas yang berlaku Januari 2023. Nah, di sini disebutkan bahwa BKN melakukan pemangkasan proses bisnis pelayanan kepegawaian melalui skema digitalisasi. Langkah ini mendapatkan dukungan dari Kemenpan RB sebagai bagian dari paguyuban instansi pengelola ASN se-Indonesia. Karena PAN RB dan BKN ini adalah partner dalam pengelolaan ASN. Kemenpan RB juga memacu realisasi pemangkasan pelayanan dengan memperkuat kolaborasi kerja dengan BKN. Nah, ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa pemangkasan proses bisnis layanan pemangkasan berdampak pada jutaan ASN. Jadi Bapak Ibu, ini berkenaan dengan digitalisasi ataupun berkenaan dengan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi salah satu prioritas Menpan RB. Dalam hal ini BKN dan PAN RB menargetkan pemangkasan pelayanan itu mulai berjalan pada Januari 2023. Nah, apa saja kegiatan pemangkasannya Bapak Ibu? Ini untuk ASN ya. Pemangkasan pelayanan kepegawaian yang telah dilakukan diantaranya adalah proses bisnis pelayanan pensiun dari semula 5 tahapan yang harus dilalui menjadi hanya 2 tahapan. Kemudian pelayanan kenaikan pangkat yang semula 8-14 tahapan dipangkas menjadi 2 tahapan saja. Nah, ini karena adanya perkembangan teknologi sehingga mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Nah, kaitannya dengan rekrutmen CASN juga demikian Bapak Ibu. Nanti formasi-formasi yang berdampak pada perubahan digital itu nanti formasinya juga akan dikurangi dan tidak akan dibuka. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba lihat Bapak Ibu paparan berkenaan dengan salah satu teknologi juga yang diluncurkan oleh PAN RB berkenaan dengan transformasi digital. Ini adalah aplikasi chatbot Si Pandai yang diluncurkan oleh PAN RB beberapa waktu lalu. Nah, di sini kita dengarkan bersama Bapak Ibu apa itu chatbot ataupun aplikasi yang membantu digitalisasi di PAN RB. Yang pertama, apa sih chatbot itu? Jadi chatbot itu adalah sebuah artificial intelligence atau mungkin kita kenalnya dengan AI yang mungkin bisa menirukan percakapan manusia melalui pesan suara, obrolan teks ataupun keduanya. Jadi chatbot ini adalah chat tetapi bukan dengan manusia Bapak Ibu, tapi dengan bot atau dengan artificial intelligence. Nah, kenapa kami membutuhkan chatbot khususnya di Kedeputan SDMA? Ini kurang lebih ada 3 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama ini karena saat ini tuh banyak sekali user kami yang menghubungi melalui pegawai secara personal. Jadi ada Bapak Ibu dari kementerian, dari lembaga ataupun dari pemerintah daerah banyak yang bertanya terkait kebijakan-kebijakan yang ada di Kedeputian SDM aparatur pada khususnya. Nah, biasanya pertanyaan tersebut itu sifatnya berulang Bapak Ibu. Kinerja itu seperti apa sih sekarang dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya berulang dan intensitasnya sangat sering, sehingga setiap kali pada umumnya sekarang JF dalam tanda kutip ya Bapak Ibu lebih sebagai customer service. Jadi selain pekerjaannya yang inti,
Jadi JFD SDM aparatur itu harus juga melayani konsultasi Bapak Ibu. Sedangkan konsultasi yang ditanyakan biasanya berulang dan intensitasnya sangat sering. Selain itu pun kami mencoba menyongsong arah baru terkait disrupsi digital public service, di mana seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya disrupsi COVID ataupun dengan perkembangan industri 4.0, sekarang membutuhkan layanan itu 24/7 ya, 24 jam. Jadi layanan itu harus tersedia secara full dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 tahun. Sedangkan kan kita ketahui bahwa orang ini kan ada jam kerjanya ya Bapak Ibu. Sehingga lahirlah chatbot si Pandai. Jadi si Pandai ini singkatan dari PAN yang artinya itu Kementerian Pan RB. Lalu DAI itu yang artinya dari kependekan dari daily. Mensyaratkan teknologi akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan sehari-hari di Kementerian Pan RB, khususnya di Kedeputian SDM Aparatur. Di sini Bapak Ibu bisa silakan di-scan. Untuk WhatsApp ini ada di scan QR yang di kiri, ataupun yang Telegram ada di kanan. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung chat ke 0896 2707 1998. Silakan Bapak Ibu ketikkan hi untuk memulai percakapan. Jadi kurang lebih mungkin akan ada 4 fitur utama yang ada di chatbot si Pandai. Yang pertama itu ada menu based conversation. Jadi menu based conversation ini adalah percakapan yang sifatnya berdasarkan menu gitu Bapak Ibu. Jadi nanti si bot si Pandainya akan menyediakan menu-menu apa saja yang sekiranya banyak ditanyakan pada kami. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pilih menu mana yang ingin diketahui, dan nanti bot akan menyampaikan informasi-informasi yang terdapat di menu tersebut. Lalu fitur yang kedua adalah free text conversation. Jadi kalau free text conversation ini percakapan yang tidak diatur oleh bot. Jadi Bapak Ibu bisa tanya secara bebas. Apabila pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa diketahui intennya oleh bot, nanti bot akan menjawab sesuai dengan jawaban yang sudah kami sediakan. Yang keempat juga ada integrasi satu data Kementerian Pan RB. Seperti yang kita ketahui kan Kementerian Pan RB juga memproduksi data yang cukup banyak ya Bapak Ibu. Misalnya ada indeks SPBE, Sakip, dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti melalui WhatsApp juga Bapak Ibu bisa menanyakan, misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui berapa sih nilai indeks SPBE di Kementerian Pan RB misalkan tahun 2020. Nanti maka botnya karena sudah terintegrasi dengan satu data Kementerian Pan RB akan memberitahukan nilai yang Bapak Ibu ingin ketahui. Silakan dicoba Bapak Ibu apabila ada masukan. Memang saat ini channel yang tersedia oleh chatbot si Pandai ini masih 2, masih ada WhatsApp dan Telegram. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan chatbotnya. Jadi silakan nanti tinggal diketikkan hi. Misalkan kita ingin ketahui kebijakan terbaru, bisa diketikkan 2 misalkan. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi nanti misalkan tadi ketika ingin mengetahui untuk inisiasi awal mungkin bisa menchat hi, lalu nanti akan direspon. Misalkan kita ingin mengetahui kebijakan terbaru dari Kedeputian Pan RB pada khususnya, tinggal diketik angka 2, lalu nanti Bapak Ibu tinggal pilih, misalkan saya ingin mengetahui terkait pengadaan ASN, nanti tinggal diketik 2 juga, baru nanti akan muncul submenunya juga. Nanti misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui kebijakan terkait pengadaan CPNS, tinggal diketik 1 juga, atau mungkin nanti Bapak Ibu ingin kembali lagi ke menu sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengetikkan ketik B. Untuk kembali ke menu awal tadi yang paling awal bisa ketikkan M. Nah, ketika diketik B nanti akan muncul lagi menu sebelumnya. Misalkan ingin mengetahui tentang pengelolaan kinerja, bisa diketik angka yang diinginkan. Lalu misalkan Bapak Ibu mengetahui apa sih perubahannya Permen 8 dengan Permen 6, bisa diketik angka 1-nya. Baru nanti akan ada informasinya bahwa misalkan perubahannya itu di ruang lingkup dan lain sebagainya. Yang di Telegram tampilannya kurang lebih sama Bapak Ibu dengan yang di WhatsApp. Jadi misalkan kita ingin mengetahui terkait dengan informasi seputar Kementerian Pan RB, misalkan saya ingin mengetahui tentang standar pelayanan di Kementerian Pan RB, bisa dipilih nomor 11. Nah, nanti akan muncul daftar layanan yang ada di Kementerian Pan RB. Misalkan saya ingin mengetahui terkait standar layanan audiensi misalkan ya Bapak Ibu. Misalkan di sini audiensi nomor 13, nanti akan muncul terkait SLE tentang audiensi.
untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Elvan.